Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberkati berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta kenikmatan. Oke, masih bersama Soccer Mania Channel atau SMF Channel. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai singkong karet atau yang sering daun pohong atau daun singkong karet. Baik untuk makanan manusia maupun makanan ternak, karena di dalam singkong karet ini terdapat banyak vitamin yang lebih dikenal mungkin kalau di tempat rekan-rekan singkong karet. Oke, kenapa kami akan mengupas tuntas daun singkong karet? Karena untuk terutama peternak pemula, di dalam beternak kita harus juga mengetahui, sedikit belajar apa sih fungsinya pakan ternak atau HPT, hijauan pakan ternak, maupun makanan tambahan seperti konsentrat ataupun seperti ampas tahu, terus dedak jagung dan menir-menir jagung ataupun yang lainnya. Kali ini kenapa kita harus mengetahui? Karena ternyata di dalam makanan ternak kita, singkong karet ini sangat banyak terkandung vitamin dan tentunya mineral. Nah, di sini singkong karet itu banyak mengandung protein. Ini di dalam singkong karet ini terdapat daun singkong karet ini terdapat 32% proteinnya, dan untuk seratnya 14%. Untuk itu, bagi rekan-rekan yang belum mencoba daun singkong karet ini, ada baiknya dalam beternak kita tidak istilahnya melulu makan itu singkong biasa atau rumput biasa. Kita perlu mengetahui juga apa manfaatnya singkong karet. Tadi sudah kita utarakan kalau di dalam kandungan daun singkong karet ini proteinnya sangat tinggi sampai mencapai 32%, dan seratnya 14%, serat kasarnya tentunya. Karena protein ini juga akan menunjang untuk ternak kita atau kambing kita untuk dapat gemuk, karena protein tadi untuk meningkatkan produktivitas baik dagingnya maupun susunya, karena terdapat protein 32%. Sedangkan untuk serat kasarnya kurang lebih 14%. Nah, apa sih fungsinya serat kasar untuk ternak? Serat kasar itu untuk mempermudah proses pencernaan. Jadi apabila kita memberi pakan ternak kita, itu tentunya terdapat harusnya mencukupi proteinnya, karbohidratnya maupun serat kasarnya. Untuk itu kita harus belajar apa sih HPT yang mengandung serat kasarnya berapa persen, proteinnya berapa persen. Oke, tetapi di dalam singkong karet ini tentunya dia mengandung yang namanya HCN atau istilahnya asam cyanida, yang tentunya kalau asam cyanida itu kalau pemberiannya secara berlebihan, dia akan menghambat namanya darah untuk berinteraksi atau fungsi darah, dan tentunya asam cyanida ini adalah racun, dan kalau pemberiannya secara berlebihan akan mengakibatkan kematian pada ternak kita. Tentunya kita harus istilahnya memberi atau memperlakukan pakan ternak atau daun singkong karet ini pun pemberiannya secara cukup, atau kita keringkan, kita jemur selama 24 jam, atau kita rebus, atau kita silase.
itu terserah rekan-rekan. Tapi di peternakan kami, pengalaman kami, kita tidak jemur tapi langsung, tapi kita campur dengan misalnya daun nangka atau daun jambu, itu yang banyak mengandung serat, ataupun daun pisang maupun daun bambu. Oke, di lain waktu kita akan mengupas beberapa kandungan HPT daun-daunan atau yang sering kita temui di lingkungan kita. Tapi kali ini tetap kita akan bahas manfaat singkong karet. Jadi singkong karet itu tadi kembali 32%, sangat tinggi proteinnya, maupun serat kasarnya tidak begitu tinggi tapi 14%. Jadi karena satu, singkong karet juga kalau untuk manusia dia akan insya Allah akan mengobati untuk stroke dan kandungan kalsiumnya. Sedangkan untuk kalsiumnya juga tinggi, tetapi untuk ternak kita juga tidak hanya dari singkong karet aja kalsiumnya yang kita butuhkan. Kalau dia dibutuhkan injeksi, ya bisa disuntik dengan injeksi yang mengandung kalsium tinggi. Terus perlu juga ternak kita, kalau apalagi di kambing kontes, dia perlu olahraga, jadi tulangnya kuat, karena terlalu banyak protein, terlalu banyak masukan atau makanan tambahan juga akan mengakibatkan lemaknya bertumpuk. Tetapi yaitu tadi, kita kembali apa fungsinya daun singkong karet tadi, terutama dia juga banyak mengandung vitamin A. Jadi untuk mata ternak kita juga akan lebih cerah, bagus. Terus masih banyak lagi tentunya daun singkong karet ini. Dan tentunya kami tidak sarankan singkong karet aja, tapi kita harus bervariasi dalam memberikan pakan ternak kita. Jadi kita harus tahu proteinnya berapa, terus seratnya berapa, kalsiumnya ada enggak, atau vitamin A-nya ada enggak. Itu tentunya dari rekan-rekan peternak yang akan mengetahui bila rekan-rekan peternak mencoba daun singkong karet ini sangat bermanfaat untuk ternak kita. Apalagi untuk ternak yang sedang hamil maupun yang sedang menyusui, karena kalau sudah biasa singkong karet itu akan lahap di ternak kita seperti ini. Ini kambing-kambing di tempat kami yang posisinya insya Allah hamil, sudah kawin, dan tentunya dia akan lahap karena ini terbiasa. Kalau di tempat kami sudah tidak kita jemur, jadi kita cacah, terus kita berikan ke ternak kita. Saya kira cukup ya penjelasan dari kami mengenai manfaat daun singkong karet. Jadi ternyata daun singkong karet itu sangat bermanfaat, nilai gizinya tinggi, baik kita manusia maupun untuk ternak kita. Kalau manusia biasanya kan daun mudanya. Sedangkan kalau untuk ternak dari yang sudah tua sampai yang muda, dan kandungan protein ataupun serat itu tergantung dari tanahnya, tentunya akan berbeda-beda. Terus usianya juga akan berbeda-beda. Kalau singkong karet yang bagus kurang lebih umurnya dari tanam itu biasanya 4 bulan. Setelah itu dalam jangka 2 bulan biasanya dia sudah agak banyak dan kandungan proteinnya juga maksimal. Semakin dia tua, tentunya kandungan protein akan menurun, sedangkan serat kasarnya dia akan naik. Jadi kebalikan, kalau masih muda proteinnya tentunya akan lebih banyak, sedangkan kalau sudah daun yang sudah tua, dia serat kasarnya yang akan naik. Itu saja.
Semoga para peternak di Indonesia semakin maju, semakin belajar, semakin mengetahui variasi HPT atau hijauan pakan ternak, sehingga ternak kita sejahtera dan insya Allah kita yang memelihara pun sejahtera. Terima kasih apabila kami dalam menerangkan maupun menjelaskan kurang berkenan maupun kata-kata kami kurang tertata rapi, kami mohon maaf. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia. Terima kasih.